Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Nah, tadi saya sempat bertanya nih dok, mengenai junk food sendiri seperti apa nih? Apakah itu ada faktor pengaruhnya juga nih dok? Ada, termasuk yang di diet ya. Jadi yang namanya junk food itu judulnya aja udah junk food, makanan sampah kan itu ya. Jadi tidak dianjurkan untuk dikonsumsi terlalu banyak gitu ya, karena bisa jadi, saya udah pernah baca jurnalnya tentang junk food gitu ya. Waktu itu yang diteliti satu merek junk food gitu, diambil 10 pasien, kayak 10 orang, diikuti perjalanan penyakitnya dengan riwayat keluarga. Tapi semuanya 10-10-nya ada riwayat keluarga yang punya cancer. Jadi ternyata dari situ hasilnya gitu ya, setelah diteliti memiliki makna gitu ya. Jadi ada 10 orang itu, 2 orang ternyata akhirnya kena cancer gitu ya, walaupun cancernya bukan di kepala dan leher. Jadi menurut saya memang memiliki sumbangsih terhadap cancer, terhadap makanan itu, karena dia kan diolah, jadi sehingga menyebabkan cancer. Baik, ini ada telepon interaktif kita. Halo, Halo, siapa? selamat pagi. Selamat pagi. Namanya siapa Mbak dan dari mana? Dengan Irini di Betungan. Baik, Mbak Riri ya. Mbak Riri, ini pertanyaannya ada apa nih Mbak? Ini dok, seberapa cepat penyebaran tumor itu sendiri? Karena saya punya pengalaman teman, saya ketemu dia di Agustus. Di Agustus itu dia masih sehat, bugar, terus masih cantik lah. Tiba-tiba di Desember awal itu dikabarkan meninggal karena cancer gitu. Apakah susah terdeteksikah cancer itu sendiri dan penyebarannya sangat cepatkah begitu dok? Baik. Itu aja dok, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Nah dokter, seberapa cepat nih pergerakan dari cancer ini sendiri? Terima kasih ya Mbak Riri pertanyaannya. Jadi itu dari bulan Agustus ke bulan Desember ya temannya. Jadi cancer tuh juga ada banyak gitu ya. Ada yang bisa kelihatan gitu, ada yang tidak bisa kelihatan. Gitu ya. Banyak di bagian spesialistik itu punya tumor semua gitu ya. Ada bagian tumor semua. Nah biasanya cepat atau tidaknya itu tergantung pasiennya itu datang di stadium apa. Karena ketika di stadium awal dia berobat, kita dilakukan tindakan, biasanya pengobatannya itu tiga modal pengobatan. Yang pertama adalah operasi, modal pertamanya adalah operasi, mengambil tumornya sebanyak mungkin, gitu ya. Kemudian dilanjutkan kemoterapi dan radiasi. Tapi tergantung kemo dan radiasi ini tergantung jenis tumornya apa ya. Ada yang tidak diradiasi, seperti limfoma tidak diradiasi, tapi karsinoma diradiasi. Gitu. Jadi ketika pasiennya datang dengan stadium lanjut ya, fisiknya udah lemah gitu ya. Fisiknya udah lemah, terus baru mau dioperasi gitu, belum dilanjutkan dengan kemoterapi, pasiennya KO. Baik. Pasien yang tidak kuat menerima terapinya nantinya, karena terapi untuk obat-obatan cancer itu lumayan agak berat. Benar sekali. Tapi ini bukan momok. Pilihannya adalah, saya selalu menjelaskan ke pasien saya untuk dokter, saya baca tentang kemoterapi itu begini, rambutnya botak, kulitnya kering, muntah-muntah, mencret, HB-nya turun, trombositnya turun, leukositnya anjlok gitu ya. Mereka selalu googling begitu gitu ya. Pertanyaan saya cuma satu gitu ya. Ingin menyerahkan terhadap kansernya yang pada akhirnya juga akan bisa meningkatkan angka kematian, atau berusaha untuk melawan kansernya. Karena survivor rate-nya itu ada, terbukti ada. Saya punya beberapa pasien yang sampai 10 tahun sekarang masih pasien saya gitu ya. Di rumah sakit Kepahyang itu ada 2 atau 3 orang. Di Bayangkara itu ada 4 orang gitu ya. Kemonya di sini gitu. Ya. Jadi masih ada harapan gitu ya. Mungkin berapa lamanya tergantung datang ke prognosisnya, dan terus kekebalan tubuh, bukan kekebalan. Seseorang ya? Iya, kekebalan atau daya tahan tubuh orang tuh berbeda-beda.
gitu. Ada yang kuat untuk menahan dari tumornya sendiri, terus dilanjutkan terapinya, ada yang kuat. Baik dokter, jadi memang berbeda-beda setiap Nggak bisa orangnya. diprediksi, nggak bisa Benar diprediksi. Ada yang 3 bulan ternyata pasiennya meninggal gitu ya. Ada yang bertahan sampai bertahun-tahun juga ada. Gitu. Benar. Tapi yang paling penting adalah angka dari datangnya itu di stadium apa. Benar sekali. Jadi semakin kecil semakin besar juga mungkin kesempatan untuk sembuhnya juga ya dok ya. Baik dokter. Baik dokter, silakan dokter untuk kembali melanjutkan slide kita pada hari ini. Nah ini gejala dan tandanya gitu ya, benjolan. Kalau benjolan di leher ini biasanya kalau di bagian kepala dan leher gitu ya. Biasa kalau ada benjolan di leher ini suatu metastasis atau infiltrasi penyebaran tumor di kelenjar gitu ya. Jadi biasanya itu. Tapi kita harus cari primernya ada di mana. Bisa di hidung, di mulut gitu ya, atau di tiroid dan lain-lain gitu ya. Atau memang di leher di benjolan itu sendiri itulah tumornya gitu ya. Tapi kita harus meriksa holistik. Nanti tugas kami sebagai dokter untuk mencari tahu tempat primer tumornya ada di mana. Hidung tersumbat biasanya sinonasal gitu ya. Berarti ada gejala di hidung. Biasanya kemungkinan besar tumornya ada di hidung. Biasanya suara serak. Nah, suara serak itu kayak tadi ya gitu ya, di laring atau di voice box, di pita suara biasanya tempatnya di sana. Terus muffled speech itu ngomongnya kayak kumur-kumur gitu. Gitu ya, kayak makan lagi hot pot atau voice. Jadi dia kayak lagi ngunyah kentang panas gitu ya. Kemungkinan besar ada di rongga mulut. Biasanya gitu. Leukoplakia itu yang kayak saya bilang kecil gitu di lidah gitu, ada seperti putih-putih gitu aja kayak sariawan. Lidah terus kalau dicungkil dikit agak sedikit berdarah, itu leukoplakia gitu. Kalau dilihat itu jangan dilihat wah ini sariawan, dikasih obat sariawan, besok lagi dia obat sariawan, ternyata lidahnya lama-lama lidahnya hancur gitu ya. Itu berarti nanti udah stadium lanjutan. Terus mimisan berulang. Nah, mimisan berulang juga jangan dianggap sepele gitu ya. Takutnya karena cuaca, kemarin kena panas gitu ya. Hidungnya terbentur, belum tentu juga kalau berulang lagi, susah berhenti dia. Susah berhenti sendiri. Nah, kemungkinan takutnya harus diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Oke. Gangguan saraf kranial. Nah, biasanya ini udah ada infiltrasi atau penyebaran ke daerah otak, lemah anggota tubuh, matanya juling, mulutnya pelo, sakit kepala hebat, hilang kesadaran. Trismus ini mulutnya nggak bisa ditutup, jadi kebuka. Mulutnya nggak bisa dibuka secara maksimal trismus, gitu. Jadi giginya nggak bisa terlihat ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan lokasi anatomi yang terlibat. Makanya saya jelasin tadi. Itu jadi gejala-gejala ini biasanya tempat-tempatnya ada di mana. Oke ya dok ya. Mungkin dokter di fasilitas kesehatan nanti dihafalin nih itunya ya, gejala-gejalanya ya, sehingga tahu harus meriksa, fokus ke daerah mana. Oke, jadi gimana kita mendiagnosis atau membuktikan itu suatu kanker? Tentu kita harus tanya dulu pasiennya, Bapak apa keluhannya gitu ya, apa permasalahannya, apa gejalanya. Terus kita lakukan pemeriksaan fisik. Gitu ya. Pemeriksaan fisik itu yang begini, ini salah satu contoh di ini. Nah, ini nasofaring, segitu nggak jauhnya kelihatannya. Dan rongga yang di sini ada satu bulatan kecil gitu ya, itu rongga yang menuju ke hidung, ke telinga. Jadi ketutup salurannya sehingga gejala di telinganya bermasalah. Ini rongga nasofaring. Kecil kan, nggak kelihatan. Nah inilah tumornya. Sekecil ini tumornya. Bukan yang tumor yang besar banget itu. Oke. Nah ini adalah gejala yang di leher gitu ya. Nah ini satu pemeriksaan canggih kita yang biasanya dikerjakan sama dokter TAT. Namanya nasoendoskopi. Jadi nanti kameranya dimasukkan sehingga hasil gambarnya seperti ini. Baru kita lakukan biopsi kita ambil sedikit sampelnya gitu, kita cubit dikit, baru kita letakkan di patologi anatomi. Jadi nanti baru tegak dia tumornya jenisnya apa, ganas kah atau jinak kah, gitu. Terus kita lakukan imaging ini gambaran untuk lakukan ronsen, biasanya kita gunakan CT scan. CT scan ini pemeriksaan canggihnya untuk menentukan stadiumnya apa. Oke, lanjut kita lakukan terapi, itu modalnya gitu, operasi, radioterapi, kemoterapi, atau dilakukan kombinasi ketiganya. Tergantung nanti stadiumnya stadium berapa. Nah ini sangat penting sekali gitu ya. Kenapa harus kita deteksi dini untuk masyarakat untuk cancer gitu ya. Sekecil apapun permasalahannya atau sekecil apapun keluhannya di telinga, hidung dan tenggorok gitu ya. Kenapa? Karena kita akan meningkatkan terapi keberhasilan dari terapinya. Semakin kecil stadium, semakin awal stadium akan meningkatkan keberhasilan terapinya. Oke. Kemudian akan meningkatkan angka harapan dan ketahanan hidupnya. Ketahanan hidupnya nanti pas di terapi ya, waktu dilakukan kemoterapi gitu, pasiennya bisa survive.
kenapa sih kita harus lebih mengenal gitu ya? Letaknya susah, letaknya tersembunyi. Masyarakat nggak pernah tahu nasofaring itu apa. Letaknya ada di dalam sini tuh. Nasofaring itu aja di dalam hidung itu. Masukin dulu kamera ke sini baru sini. Kecuali nanti dokter nanti periksanya bisa dari sini dok, dari mulut. Nanti pakai kaca, nanti lihatnya dari ke atas nanti. Jadi baru kelihatan. Nah terus di dalam mulut kayak gini gitu. Terus masyarakatnya awareness-nya kurang. Modalnya adalah anamnesis, terus melakukan pemeriksaan fisik yang tepat. Sehingga modalitas atau endoskopi teropong kaku dan fleksibel bisa dilakukan oleh dokter THT. Baik, ini ada apa nih dok? Pemeriksaan fisik yang tepat ya dok ya? Dan kenali tanda dan juga gejala. Tapi tahan dulu nih dokter, nanti kita akan kembali lagi tentunya akan membahas mengenai kenali tanda dan juga gejala terkait tumor kepala dan juga leher. Setelah jeda pada berikut ini tetap di Dokter Kito.